Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sajian Farmasi Solid akan mempresentasikan tentang tablet kunyah. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tablet kunyah. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok 2. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari definisi dan tujuan, kelebihan dan kelemahan, teknologi pembuatan, formula, evaluasi, dan contoh sediaan yang ada di pasaran. Kebanyakan dari kawan-kawan semua pasti pernah menggunakan tablet kunyah ini. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Sediaan ini memiliki rasa aromatik yang menyenangkan, tidak mengandung bahan penghancur, dan lebih disukai oleh pasien yang kesulitan dalam menelan obat. Tujuan dari pembuatan tablet kunyah ini yang pertama, menutupi rasa pahit pada obat, karena tablet kunyah ini dilapisi oleh salut gula. Yang kedua, mempermudah mengkonsumsi obat bagi orang yang sulit menelan, karena penggunaan dari tablet kunyah ini diawali dengan mengunyahnya terlebih dahulu, sehingga ukuran dari tablet tersebut bisa lebih kecil sehingga lebih mudah untuk ditelan. Yang ketiga, mengganti bentuk sediaan obat sirup agar lebih stabil. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari tablet kunyah. Tablet kunyah biasanya ditujukan untuk anak-anak atau orang dewasa yang kesulitan dalam menelan. Kelebihan dari tablet kunyah ini diantaranya, tablet kunyah memiliki bioavailability yang lebih baik dengan adanya proses disintegrasi yang meningkatkan disolusi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pasien untuk menerima obat khususnya pada anak-anak karena rasanya lebih enak, dan mudah karena tidak memerlukan air untuk menelan, karena ukuran tablet tersebut bisa diperkecil dengan mengunyahnya. Yang ketiga, absorpsi obat lebih cepat, karena semakin kecil ukuran dari tablet tersebut, sehingga luas permukaan terhadap reseptor akan semakin besar. Yang selanjutnya, kelemahan dari tablet kunyah. Tablet kunyah mengandung sorbitol yang dapat menyebabkan diare. Yang kedua, waktu mengunyah yang cukup lama akan menyebabkan nyeri pada otot wajah. Yang ketiga, bersifat higroskopik. Teknologi pembuatan pada tablet ini terdiri dari 3, yaitu granulasi kering, granulasi basah, dan kempal langsung, tergantung pada zat aktif yang digunakan. Granulasi kering merupakan metode novel yang aplikatif terhadap seluruh produk solid farmasi. Dalam granulasi kering ini, pencampuran dilakukan tanpa menggunakan panas dan pelarut. Granulasi basah. Granulasi basah merupakan metode yang paling sering digunakan. Pelarut yang digunakan pada metode ini umumnya bersifat volatil. Di antara ketiga metode, metode kempal langsung merupakan metode yang paling sering digunakan karena waktu yang singkat, efektif, dan tidak terlalu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Metode ini cocok digunakan untuk active pharmaceutical ingredients yang bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya adalah contoh formula yang digunakan. Atapulgit berfungsi sebagai zat aktif, gelatin sebagai zat pengikat, aspartam sebagai penambah rasa manis, perasa coklat sebagai menambahkan rasa coklat, lalu manitol berfungsi sebagai zat pengisi, dan talkum dan MG stearat berfungsi sebagai lubrikan dan glidan. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi granul. Uji distribusi granul secara mikroskopik. Suspensi encer granul diamati dengan mikroskop
dikatakan distribusi normal jika P lebih besar dari 0,05. Uji sifat alir dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu uji sudut diam. Granul dimasukkan pada alat dan dibiarkan mengalir. Lalu uji pengetapan. Granul dimasukkan secara perlahan, kemudian dihentakkan di mesin pengetap. Selanjutnya uji kompresibilitas, dihasilkan dari data uji pengetapan. Uji susut pengeringan granul, untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam granul. Tidak boleh terlalu kering atau tidak boleh terlalu lembab. Selanjutnya evaluasi tablet kunyah. Yang pertama, uji penampilan fisik atau organoleptik. Tidak ada capping, cracking, picking, dan karakteristik kerusakan tablet lainnya. Uji keseragaman ukuran dengan cara mengukur diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tabletnya. Selanjutnya uji keseragaman bobot dengan cara menimbang dan hitung bobot rata-ratanya. Menurut Farmakope 3, tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Selanjutnya uji kekerasan. Diuji menggunakan alat hardness tester. Kekerasan sebesar 4 kg sering dinyatakan kekerasan minimum. Biasanya tablet oral memiliki kekerasan sebesar 4 sampai dengan 10 kg. Selanjutnya uji kerapuhan. Dengan cara menimbang tablet, lalu memasukkan ke dalam friability tester, kemudian ditimbang lagi. Friabilitas yang bagus dari tablet untuk tablet bersalut yaitu kurang dari 1%. Selanjutnya waktu hancur. Dimasukkan ke dalam disintegration tester, kemudian diamati waktu hancurnya. Lalu uji tanggapan rasa. Dipilih responden acak untuk mencoba rasa tablet kunyah dan diminta tanggapannya, atau bisa dengan cara kuesioner. Berikut adalah contoh sediaan tablet kunyah di pasaran. Contoh obat yang biasa dibuat secara kunyah, tablet kunyah, yaitu antasida dan simeticon. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.